Di Jakarta dulu ada satu tempat namanya Alexis. Tempat itu diprotes, mau ditutup, tidak pernah bisa ditutup. Demo, nggak pernah bisa ditutup. 2017 waktu itu bersama PKS kita berjuang melakukan perubahan di Jakarta dan alhamdulillah menang di Jakarta. Ingat itu? Apa yang terjadi? Tempat itu ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan, langsung tutup semuanya. Itu namanya kewenangan. Kalau ada kewenangan bisa membuat kebijakan. Kalau tidak ada kewenangan, Palembang, sehat semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, izinkan saya menyapa Ketua MPP DPP PKS Bapak Insinyur Suswono dan seluruh jajaran DPP yang hadir. Yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Mustafa Kamal. Yang saya hormati Bapak Muhammad Toha, Ketua DPW PKS dan seluruh jajaran DPTW PKS. Yang saya muliakan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dan seluruh keluarga besar Kesultanan, seluruh jajaran pengurus wilayah baik PKS, Nasdem maupun PKB, dan seluruh hadirin peserta senam sehat yang hari ini berkumpul bersama di tepian Sungai Musi dengan semangat yang luar biasa. Saya boleh baca pantun dulu tidak? Boleh? Boleh pantun ya? Dini hari hujan lebat, pergi ke pasar basahlah rambut. Wong Palembang memang hebat, terima kasih sudah disambut. Satu lagi ya. Keliling kota sampai capek, banyak berjajar toko-toko. Datang ke Palembang makan pempek, jangan lupa irup cuko. Masya Allah, di sini semangatnya luar biasa. Insya Allah kita song-song perubahan untuk Indonesia yang lebih adil. Siap bekerja bersama, siap menjangkau semua. Apa partainya? Apa partainya? Sekali lagi apa partainya? Habis sekalian, kita di sini berkumpul karena ingin mengirimkan pesan buat Palembang, buat Sumatera Selatan, buat Indonesia, bahwa kita ingin anak-anak kita hidup di negeri yang lebih adil. Kita ingin hidup di negeri yang lebih makmur. Betul tidak? Ibu bapak sekalian, kata perubahan itu bukan soal pergantian nama presiden. Karena kalau pergantian nama presiden tahun 2024 memang akan terjadi pergantian nama presiden. Jadi ini bukan tentang satu orang. Kita ingin perubahan kondisi keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Ibu bapak kalau berangkat ke sekolah dulu ambil rapot anak-anak, sering tidak deg-degan? Apa itu namanya? Jantungan dia. Sering khawatir. Betul tidak? Sekarang kalau ke pasar khawatir tidak? Khawatir apa? Harganya kenapa? Harganya kenapa? Mahal apa murah? Murah apa mahal? Mau diteruskan harga mahal? Mau dilanjutkan harga mahal? Jadi kita mau apa?
Mau apa? Kita mau perubahan supaya harga menjadi terjangkau bagi keluarga-keluarga semua. Saya berharap Anda jadi presiden. Kita ingin harga kebutuhan pokok murah. Berasnya mahal apa murah sekarang? Nah, Ibu apa? Kalau berasnya mahal tapi petaninya sejahtera, itu berarti uangnya ke petani. Ini petaninya tidak sejahtera tapi berasnya mahal. Ada yang salah di dalam sini, betul tidak? Kita ingin petaninya sejahtera dan kita ingin harga berasnya terjangkau. Insya Allah. Jadi perubahan itu bukan soal nama orang, perubahan itu tentang mengubah tata niaga ini. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, sering tidak merasakan anak-anak udah sekolah SMK, kuliah, ternyata cari pekerjaan gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Ini dia, kita ingin pertumbuhan ekonomi yang menyerap lapangan pekerjaan, menyediakan lapangan kerja. Jangan sampai pertumbuhan ekonominya tinggi tapi tidak menyediakan lapangan kerja. Jadi perubahan supaya kegiatan perekonomian menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Kesehatan, ibu-ibu ingat nggak kesehatan? Nih ibu-ibu yang paling pusing kalau ada yang sakit, betul tidak? Nih kalau udah bicara kesehatan, kalau harus periksa ke dokter, harus periksa ke rumah sakit, pulang tabungannya nambah atau hilang? Tabungannya nambah apa hilang? Kenapa? Biaya kesehatan kita ingin supaya jaminan kesehatan kita tidak membebani bagi warga. Hari ini ngurus BPJS gampang apa susah? Gampang apa susah? Nah, kita ingin perbaiki itu supaya ada jaminan kesehatan yang memudahkan, sehingga biaya-biaya bila kita menghadapi kondisi yang tidak sehat maka bisa terjangkau dan mudah tuntas penyelesaiannya. Tadi kita bicara tentang biaya hidup, pendidik, kemudian lapangan kerja, kesehatan. Satu lagi nih yang penting sekali, ya, pendidikan Bapak Ibu. Kita ingin anak-anak kita sekolah sampai tinggi, betul tidak? Murah apa mahal? Hari ini Bapak Ibu sekalian, jumlah bangku SD dengan jumlah bangku SMP, bangku SMA tidak sama. Banyak jumlah bangku kelas 1 SD-nya banyak, SMP kelas 1 berkurang, SMA kelas 1 berkurang. Gambarnya kayak piramid. Apa yang terjadi? Banyak anak-anak kita tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Kita ingin setiap ibu melahirkan anak, dia tahu bahwa anaknya bisa sekolah sampai tuntas, supaya masa depannya lebih baik dan biaya pendidikan yang terjangkau. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara perubahan, kita tidak cuma bicara perubahan yang di ujung-ujung yang jauh sana, tapi kita ingin bicara perubahan yang dirasakan oleh ibu dan bapak di rumah kita masing-masing. Kita bukan ingin menyaksikan foto tempat lain berubah, kita ingin menyaksikan rumah kami kondisinya sekarang lebih baik, keluarga kami kondisinya sekarang lebih baik. Itu yang kita ingin dorong. Jangan sampai ketika kita bicara pembangunan, maka yang dibangun yang di ujung sana, tapi rumahnya tidak berubah kondisinya. Inilah perubahan. Siap bersama perubahan? Siap bersama perubahan? Ibu sekalian, merubah itu perlu kewenangan. Perlu apa? Perlu apa? Kewenangan. Kau punya wewenang. Kalau tidak punya wewenang tidak boleh merubah. Betul ya? Saya cerita nih, di Jakarta dulu ada satu tempat namanya Alexis. Tempat itu diprotes, mau ditutup, tidak pernah bisa ditutup. Demo, nggak pernah bisa ditutup. 2017 waktu itu bersama PKS kita berjuang melakukan perubahan di Jakarta dan alhamdulillah menang di Jakarta. Ingat itu? Apa yang terjadi?
tempat itu ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan, langsung tutup semuanya. Itu namanya kewenangan. Kalau ada kewenangan bisa membuat kebijakan. Kalau tidak ada kewenangan, kita cuma menyampaikan aspirasi. Kita ingin ini, ingin itu, ingin. Tapi bila tidak ada kewenangan, itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kewenangan itu didapatnya lewat proses demokrasi. Bukan pakai rebutan, pakai demokrasi. Sekarang kita menjadi demokrasi itu. Untuk apa? Melakukan perubahan perlu kewenangan. Untuk bisa mendapatkan kewenangan harus bisa memenangkan pilpres dan pemilu. Siap? Karena itulah kita berkumpul di sini, karena kita ingin melakukan perubahan lewat cara yang konstitusional, lewat cara yang benar, dan itu kita bawa misi. Target kita bukan menang, misi kita adalah melakukan perubahan. Beda Ibu, kalau target itu mau diraih, kalau misi itu dilaksanakan. Jadi bukan target menang, misi kita menjadikan Indonesia adil dan sejahtera. Itu misi kita. Siap Ibu sekalian bersama-sama? Karena itulah kami ingin agar seluruh wilayah Indonesia mendapatkan manfaat yang setara. Manfaat yang setara bagi kita semua. Di depan kita sedang lewat sebuah tongkang nih, yang kekayaan alamnya berangkat ke tempat lain. Kita ingin manfaat dari itu bisa dirasakan juga oleh rakyat yang berada di tempat ini. Setuju? Jangan kita jadi penonton, tapi kita harus bisa ikut merasakan manfaatnya. Nah, Ibu sekalian, untuk memenangkan tidak bisa duduk diam. Kita harus menjangkau tetangga, menjangkau warga. Siap? Menjangkau siapa? Tetangga. Jangkau siapa? Warga. Jangkau keluarga. Saya ulang, jangkau siapa? Warga. 2, tetangga. 3, keluarga. Ajak semua dan sampaikan bahwa ini bukan soal mengganti orang, ini adalah soal mengganti agar kebijakan, agar kondisi kita bisa berubah. Insya Allah bersama-sama seperti slogannya tadi. Partainya apa? Capresnya siapa? Yang keras dong. Partainya apa? Yang keras dong. Yang keras. Lantang kita ungkapkan karena kita berangkat dengan niat yang baik, dijalankan dengan cara yang baik, bersama dengan orang-orang baik, dengan tujuan yang baik. Insya Allah dibukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Buat semua yang hadir di sini, saya ingin sampaikan terima kasih. Karena Ahad ini, Ibu dan Bapak punya pilihan, duduk di rumah, bersantai-santai, atau datang ke tempat ini berkumpul bersama untuk mengirimkan pesan perubahan. Dan Ibu Bapak memilih untuk berada di sini. Ibu Bapak memilih untuk berjuang bersama. Saya lihat sebagian tadi bawa anak. Ibu Bapak sekalian bisa kelak nanti mengatakan di kemudian hari, di tahun 2023, tahun 2024, ketika Republik ini menentukan arah ke depan, saya bukan bagian yang menonton di rumah, saya menjadi bagian yang menggerakkan perubahan untuk Indonesia. Tapi Ibu bisa bilang pada diri sendiri, nak, ibumu ini bukan penonton, nak, bapak ini bukan penonton, ayahmu, ibumu adalah pejuang yang mengubah perubahan untuk Indonesia. Ibu bapak bisa katakan itu, dan insya Allah ini dicatat sebagai bagian dari amal soleh bapak sekalian. Insya Allah dengan cara yang seperti ini, niat yang baik bersama orang baik, benar-benar nanti dari Palembang akan dikirimkan pesan perubahan untuk Sumatera Selatan. Dikirimkan dari Sumatera Selatan untuk seluruh Indonesia. Bahwa dari tempat ini kita menginginkan Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera. Buat sekalian, terima kasih telah hadir bersama. Senang bisa berjumpa bersama di sini. Doakan nanti bisa kembali lagi ke sini. Doakan kita bisa jumpa lagi. Insya Allah Ibu Bapak selalu sehat, dimudahkan dalam semua urusannya, dilipat gandakan pahala atas kebaikannya, dan insya Allah selalu dalam keberkahannya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden
Presiden Anies Rashid Baswedan. PKS. Menang, menang, menang. PKS. Nih, di Jakarta dulu ada satu tempat namanya Alexis. Tempat itu diprotes, mau ditutup, tidak pernah bisa ditutup. Demo nggak pernah bisa ditutup. 2017 waktu itu bersama PKS kita berjuang melakukan perubahan di Jakarta dan alhamdulillah menang di Jakarta. Ingat itu? Apa yang terjadi? Tempat itu ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan, langsung tutup semuanya. Itu namanya kewenangan. Kalau ada kewenangan bisa membuat kebijakan. Kalau tidak ada kewenangan